Pernah atau tidak kalian bertemu atau bahkan memiliki kenalan yang caper, cari perhatian. Jadi dia itu semacam orang yang pengen mendapatkan perhatian sangat banyak dari lingkungan sekitarnya. Nah, kayak gitu. Itu kira-kira dia itu kenapa sih gitu? Kalian penasaran nggak? Dia itu sebetulnya kenapa? Sebetulnya ya memang nggak bisa kalau kita langsung mendiagnosa ini orang ini kenapa gitu. Tapi setidaknya ada pandangan-pandangan umum yang bisa kita gunakan untuk mendeskripsikan orang tersebut. Ada kemungkinan bahwa orang tersebut mengalami histrionik. Jadi histrionik itu apa? Histrionik itu sebetulnya punya nama panjang, yaitu adalah histrionic personality disorder, atau ya berikutnya kita sebut aja histrionik gitu ya biar lebih mudah. Nah, kita coba untuk menjelaskan apa histrionic personality disorder itu. Jadi histrionic personality disorder itu adalah suatu gangguan mental, suatu gangguan kepribadian yang bersifat dramatis. Nah, dramatisnya ini itu biasanya ditandai oleh berbagai gejala. Gejala seperti apa? Ya, biasanya orang yang mengalami histrionik ini tidak memiliki emosi yang stabil. Jadi, ya, you know lah. Emosinya tuh naik turun, gampang marah, gampang happy, gampang sedih, seperti itu. Kemudian, citra atau penggambaran atas dirinya yang bisa kita terima atau yang lingkungannya terima, itu biasanya agak sulit. Jadi, kita tuh melihat dia suatu waktu orangnya baik, tapi di suatu waktu yang lain orangnya kurang baik, seperti itu. Kemudian yang paling menonjol ya yang tadi kita bahas di awal. Orang yang memiliki gangguan mental histrionik ini biasanya memiliki keinginan yang sangat besar untuk diperhatikan oleh lingkungan sekitarnya. Nah, ini paling menonjol nih. Dan perhatian ini itu biasanya juga ditunjukkan melalui dua hal. Yang pertama adalah sisi emosionalitasnya dia. Jadi ketika dia emosi misalnya happy ini, dia menunjukkan banget. Atau mungkin dia sedang marah gitu. Dia gimana caranya dia menunjukkan sisi amarahnya dari dirinya. Baik bisa secara langsung maupun ya kalau sekarang yang beredar melalui sosial media. Di sisi lain, orang yang mengalami gangguan ini juga terkadang memunculkan perilaku gerak-gerik yang berusaha untuk menarik lingkungan sekitarnya untuk memperhatikan dirinya dari sisi seksualitas. Nah, ini kalau kalian pernah lihat ada orang yang dia baik perilakunya, tutur katanya itu kok tidak senonoh mengarah-arah ke hal-hal yang berkaitan dengan seksualitas, bisa jadi orang tersebut juga mengalami gangguan histrionik ini. Ada sih. Biasanya bagaimana cara untuk mendeskripsikan orang yang mengalami histrionic personality disorder ini? Ya sebetulnya nggak seperti dokter yang dia, oh ini suhunya misalnya 38, 37 atau berapapun itu, berarti ini orangnya demam atau orangnya ini normal, nggak seperti itu. Kalau misalnya kami itu mencoba untuk mendefinisikan seseorang ini mengalami histrionic personality disorder atau tidak, itu dengan mengumpulkan pertanda-pertanda yang ada dalam diri orang tersebut. Misalnya, orang ini kok kita nilai sebagai orang yang terlalu sensitif ketika dia diberikan kritik oleh lingkungannya atau oleh orang lain di sekitarnya yang tidak setuju dengan ide, gagasan, tingkah laku, perilaku yang dilakukan orang yang mengalami histrionik ini. Jadi ya dia langsung aja nyolot aja kalau misalnya kita nggak setuju terhadap dirinya. Kemudian yang kedua,
biasanya orang yang mengalami histrionik ini itu kesulitan untuk mempertahankan hubungan sosial antara dirinya dengan ya lingkungan sosialnya, dengan orang lain. Kenapa? Ya karena orang yang mengalami histrionic personality disorder ini dia biasanya memiliki kecenderungan ada keinginan yang sangat besar untuk diperhatikan oleh orang lain. Kalau misalnya dia melakukan hubungan sosial dengan orang lain, itu biasanya center of view-nya atau poin utamanya dalam hubungan tersebut adalah dirinya. Kalau misalnya dirinya tidak merasakan, oh hubungan ini menguntungkan buat diriku gitu, dia tidak akan meneruskan hubungan tersebut. Jadi ya hubungan itu berdasarkan dengan kebutuhan dirinya agar menonjol. Biasanya dia akan mencoba untuk bergaul dengan orang-orang yang kurang menonjol, tapi pandai untuk memuji. Nah ini orang yang kayak gini ini ada sih. Kemudian, bila orang yang mengalami histrionik ini memiliki kekuatan yang besar, yaitu baik jabatan, atau mungkin secara fisik, finansial, atau apapun itu, ketika dia memiliki kekuatan tersebut, dan dia tidak bisa mendapatkan apa yang dia inginkan, itu bisa jadi dia akan melakukan ancaman ke orang lain. Tujuannya apa? Ya biar dia dipandang menjadi seseorang yang paling bagus ya maksudnya. Si paling hebat, si paling pinter, si paling cekatan, si paling tahu, si paling yang lain. Nah, itu dia mau tuh. Jadi kalau misalnya dengan kemampuan normalnya dia, itu kok dia tidak bisa untuk mendapatkan perhatian ini, dia bisa jadi mengancam orang lain. Ada lagi nih, orang yang mengalami histrionik ini itu biasanya emosinya tidak stabil. Kenapa? Karena ketika dia merasa bahwa wah ini situasinya tidak menarik buat dirinya, yang tadinya dia kelihatan gak happy banget gitu, tiba-tiba dia bisa sedih, bisa tiba-tiba dia langsung diem, tiba-tiba dia bisa langsung angry gitu. Ya, memang aneh. Karena apa? Ya, karena ini adalah suatu gangguan mental ya. Gangguan personality dalam diri manusia. Kemudian, untuk mengekspresikan dirinya, itu biasanya terjadi ketika dia sedang bercerita. Itu dia berlebihan. Jadi, ketika bercerita, dia tuh biasanya memberikan bumbu-bumbu khusus yang berlebihan. Kita kalau misalnya di bahasa keseharian ya bisa dibilang orangnya lebay lah ya. Lebay ketika cerita. Dia bisa nambah-nambahin cerita-cerita yang aneh misalnya. Oh loh, wah kalau gini kalau gitu. Misalnya seperti itu. Kalau gini kalau gitu itu untuk memberikan apa ya, bumbu tambahan dalam suatu pembicaraan, dalam suatu percakapan agar dalam percakapannya dia semakin diperhatikan oleh lawan bicaranya. Kemudian di sisi lain, tadi Li udah sempat menyinggung tentang sisi seksualitas. Nah, kalau sisi seksualitas ini, itu biasanya kaitannya untuk menarik perhatian orang lain itu adalah dengan cara ya memperhatikan penampilan atau fisik mereka. Mereka biasanya akan ya bajunya berlebihan, menjaga benar-benar wah kinclong rapi ya pada intinya untuk menarik perhatian orang lain. Kalau dari sisi seksualitas ya dari lawan jenisnya ya tentu saja itu mereka bakalan mencoba atau sangat berusaha untuk menjadikan diri mereka itu sesuatu yang menonjol yang akan menjadikan orang lain langsung melirik ke dirinya. Kalau misalnya dari tata bahasa ya seringkali dia akan melakukan bahasa yang provokatif ya. Provokatif itu membuat marah, membuat orang itu jadi mudah tertarik terhadap dirinya dan bahkan seringkali tidak senonoh kalau berkaitan dengan seksualitas. Jadi dia akan kesulitan untuk mengerem perilaku dan tata bicaranya. Dan kalau misalnya kalian mau tahu,
orang yang mengalami histrionic personality disorder ini biasanya tidak menyadari bahwa dirinya mengidap hal tersebut. Bahkan ketika kalian mencoba untuk mengingatkan orang tersebut, ya dia nggak akan percaya. Dia merasa bahwa ya ini fine-fine aja. Ini tuh memang aku, ini tuh memang personality-ku. Gitu. Ya, itulah mereka. Mereka tuh kayak nggak sadar gitu loh, kalau perilakunya, tata bahasanya, apapun yang dia lakukan, itu seringkali membuat orang lain tidak nyaman terhadap kehadirannya. Ya, kalau udah kayak gitu, nanti dia membutuhkan seseorang atau suatu pengalaman yang dramatis juga, yang histrionik, yang bisa mengingatkan dirinya dan menyadarkan dirinya bahwa dirinya mengalami gangguan mental ini. Misal, dia akhirnya diputus sama pacarnya misalnya. Karena apa? Karena dia lebay. Misal, dengan tata bahasanya yang tidak senonoh tadi, kemudian orang lain yang dilontarkan kata-kata atau perilaku tidak senonoh ini akhirnya melaporkan dirinya ke kepolisian sampai dia ketakutan. Nah, ini dia bisa jadi sadar. Atau mungkin yang paling menarik ya untuk orang yang seperti ini adalah dia mendapatkan orang lain yang bisa mendampingi dirinya dengan otoritas yang tinggi dan akhirnya bisa menyampaikan, memberikan saran, memberikan ide atau gagasan ke orang yang mengidap gangguan mental ini bahwa kamu harus sadar bahwa kamu mengalami histrionic personality disorder. Kamu kayaknya butuh pengobatan khusus. Kamu kayaknya butuh terapi khusus untuk menyelesaikan gangguan ini. Agar apa? Agar dirimu menjadi orang yang lebih baik. Agar dirimu menjadi orang yang bisa diterima oleh lingkungan sekitar dengan lebih mudah. Ya kalau misalnya kalian merasa bahwa diri kalian pernah menjumpai orang yang seperti itu, ya sebaiknya ya diingatkan. Apalagi kalau itu adalah orang yang dekat sama kalian. Jangan sampai orang-orang ini tuh tetap stay terjebak dalam lingkungan yang tidak baik, di mana dirinya akhirnya dikucilkan. Gimana cara ngingetinnya? Ya itu tergantung dari diri kalian masing-masing. Kalian coba untuk ingatkan orang tersebut. Misalnya, orang ini kok tidak bisa menerima saran dari kalian, nggak masalah, setidaknya kalian sudah mencoba. Karena apa ya, orang-orang yang seperti ini kalau dibiarkan itu dia biasanya akan mendramatisasi suatu situasi. Jadi kalau misalnya ada suatu kejadian, itu dia kayak, wah, drama doang isinya. Dia itu bakalan lebay. Mau itu ada di satu situasi atau di satu percakapan, itu biasanya dia akan melebih-lebihkan. Dia bakalan mencoba gimana caranya agar dirinya itu menjadi si paling. Sampai akhirnya dia diperhatikan. Nah, di situ yang perlu kita lakukan, ya setidaknya kita mencoba untuk bersikap tegas. Jangan sampai kita jadi ikut untuk memperpanjang masalah dalam suatu situasi atau memperpanjang percakapan yang mendramatisasi sesuatu yang lain, ya kan? Dan akhirnya kita bisa terjebak dalam lingkaran setan karena kita juga mengikuti gameplaynya orang tersebut. Jangan-jangan nanti kita juga terbiasa untuk mendramatisasi sesuatu. Dan pada akhirnya, secara tidak sadar, kita juga mengidap histrionic personality disorder ini. Jangan sampailah. Jadi kita harus tetap fokus terhadap permasalahan yang sedang kita hadapi, walaupun dengan orang tersebut. Dan kita coba untuk mencari
solusi-solusi yang terbaik untuk memecahkan suatu masalah yang kita alami dengan orang yang tadi. Ya menurut Lee, ada baiknya kita tetap tenang ketika kita mengalami suatu kondisi, satu situasi, satu obrolan, percakapan ketika berkaitan dengan orang yang mengalami gangguan kepribadian histrionik ini. Jadi jangan sampai emosi kita itu tercampur aduk dan akhirnya kita jadi mengikuti drama yang dibuat oleh pengidap histrionik ini. Ya, pada intinya jangan menghabiskan waktu, tenaga, pikiran hanya untuk mengikuti drama yang dibikin sama orang yang ini. Jangan dikasih panggung lah orang kayak gini. Karena kalau kita kasih panggung, dia itu akan semakin menjadi-jadi. Dan sebetulnya kita ketika memberikan dia panggung, itu juga kita turut serta untuk memperparah kondisi gangguan mental yang dialami oleh orang tersebut. Ya kalau misalnya video ini menarik buat kalian, ada baiknya di-share. Thank you. Di out. Peace.